Sahabat, bayangkan di suatu malam yang sunyi, ketika usia tak lagi muda, rambut mulai memutih, tenaga tak lagi seperti dulu. Namun dari langit ada bisikan rahmat turun perlahan. Hambaku, engkau belum terlambat, bacalah ayatku, sebutlah namaku, maka aku akan ampuni seluruh dosamu dan siapkan tempatmu di surga. Sahabatku, inilah rahasia langit yang sering kita abaikan. 4 ayat dan 3 zikir pendek ini, tapi jika diamalkan setiap selesai salat, maka mampu menggugurkan dosa dan menjadi kunci menuju surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita waktu, usia dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang menulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di kolom komentar akan dicatat sebagai ahli syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin mendoakan anda semua, semoga yang menyimak video ini diberikan kesehatan lahir batin, usia yang berkah, rezeki yang halal dan husnul khotimah di akhir hidup. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu tak bisa diputar dan usia tua adalah fase di mana kita menabung untuk pulang ke negeri abadi. Maka jangan biarkan usia senja ini berlalu begitu saja tanpa bekal yang cukup. Berbahagialah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita amalan yang sederhana namun khasiatnya luar biasa. Amalan yang bisa menjadi penyelamat di padang mahsyar. Siapa yang membaca ayat-ayat ini dan berzikir setelah salat fardu, maka Allah akan ampuni dosanya, bahkan jika sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat yang dirahmati Allah, tahukah anda ada beberapa ayat suci yang jika dibaca setelah salat wajib, maka dosa-dosa kita, bahkan jika sebanyak buih di lautan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak disiapkan yang tempat istimewa, yaitu di syurganya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjamin keutamaannya, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Usia boleh menua, tapi rahmat Allah tak pernah mengenal batas usia. Pernahkah anda merasa waktu berjalan begitu cepat dan dosa-dosa di masa lalu masih membekas dalam ingatan? Beberapa ayat ini jika diamalkan setiap selesai salat fardu, bisa menjadi jalan ampunan tanpa henti hingga akhir hayat anda. Jangan tunggu esok, amalkan hari ini sebelum terlambat. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua. Di sebuah kampung sederhana di wilayah Tasikmalaya, hiduplah seorang ibu bernama Maryam, seorang janda tua berusia 68 tahun.
Sejak ditinggal wafat oleh suaminya lebih dari 15 tahun lalu, Ibu Maryam memilih untuk hidup sederhana, tinggal di rumah kecil dekat musola, mengajar ngaji anak-anak, dan hidup dari hasil kebun kecil di belakang rumahnya. Meski hidupnya serba pas-pasan, ada satu hal yang selalu membuat para tetangganya kagum. Setiap kali salat 5 waktu, Ibu Maryam tak pernah langsung beranjak dari tempat duduknya. Ia selalu terlihat membaca ayat-ayat tertentu dan melantunkannya dengan zikir. Bahkan ketika kondisi kesehatannya mulai melemah, ia tetap menjaga amalan itu. Suatu hari, anak bungsunya yang bekerja di kota menanyakan kebiasaannya itu. Lalu dengan tenang, Ibu Maryam berkata, "Ibu tak punya banyak harta buat kalian nanti, tapi ibu ingin mati dalam keadaan Allah sudah ampuni dosa ibu. Maka ibu baca 4 ayat dan 3 zikir ini tiap selesai solat. Katanya, itu bisa menggugurkan dosa dan jadi cahaya di alam kubur nanti." Ia pun menjelaskan bahwa ia membaca beberapa ayat dan zikir yang ia amalkan setiap harinya. Ia baca 5 kali sehari, bahkan saat tubuhnya sakit dan harus solat duduk. Amalan ini tak pernah ditinggalkan olehnya. Pada awal tahun 2023, Ibu Maryam jatuh sakit. Dokter menyatakan bahwa fungsi ginjalnya mulai melemah. Ia harus dirawat. Namun, Ibu Maryam meminta pulang. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Ibu ingin wafat di rumah, di tempat ibu biasa solat, biasa berzikir." Tepat malam Jumat setelah solat Isya, Ibu Maryam meminta dipakaikan mukena kesayangannya. Ia solat Isya perlahan. Setelah salam, seperti biasa, ia membaca 4 ayat dan berzikir kepada Allah. Lalu ia berdoa dengan lirih. Tak lama kemudian, ia tersenyum dan dalam sujud Allah memanggilnya pulang. Tetangga yang memandikan bersaksi bahwa wajah almarhumah terlihat tersenyum dan bersinar lembut. Bahkan ada aroma wangi yang tidak biasa keluar dari tubuhnya. Wangi itu bertahan hingga ke liang lahat. Masya Allah, pelajaran dari kisah Ibu Maryam ini menjawab bahwa istiqomah dalam amalan sederhana lebih dicintai daripada amalan besar yang tidak konsisten. Yang kedua, usia tua bukan penghalang meraih surga, justru menjadi peluang terbaik untuk membersihkan dari sebelum pulang. Yang ketiga, amalan 4 ayat dan 3 zikir setelah solat bisa menjadi pelindung jiwa dan cahaya kubur. Lalu yang keempat, Allah akan wafatkan hambanya yang dicintai dalam keadaan terbaik dalam zikir dan doa. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, kita tak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Kisah Ibu Maryam adalah bukti nyata. 1 ayat, 1 zikir, bila rutin dan ikhlas, bisa jadi alasan Allah membuka pintu surga. 1 ayat, 1 zikir, bila rutin dan ikhlas, bisa jadi alasan Allah membuka pintu surga. Dari kisah di atas kita tentu menginginkan hal yang sama, meninggalkan dunia dalam hal kebahagiaan dan meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dalam hadis yang diriwayat oleh At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika ayat-ayat tersebut turun, mereka menggantung di ars lalu berkata, "Wahai Tuhan kami, apakah kami akan diturunkan kepada kaum yang banyak berbuat dosa?" Lalu Allah menjawab, "Demi keperkasaan dan keagunganku, siapa saja yang membacamu selesai solat fardu, aku ampuni semua dosanya, dan aku siapkan baginya tempat di surga Firdaus. Aku pandang ia 70 kali setiap hari dengan pandangan kasih sayang, dan aku kabulkan 70 hajatnya setiap hari." Adapun ayat yang dimaksud yang dianjurkan dibaca setelah solat fardu, yaitu yang pertama, yaitu surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. Mari para sahabat kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah ini sebagai pembuka semua kebaikan. Bacalah ayat ini satu kali dengan penuh penghayatan. Adapun keutamaan bagi orang yang membaca akan surah Al-Fatihah ini, yaitu yang pertama, merupakan Ummul Quran atau induk daripada Al-Quran dan tidak sah solat tanpa membacanya. Lalu yang kedua, dalam hadis Qudsi Allah berfirman, aku bagi solat antara aku dan hambaku dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mengandung pujian kepada Allah, pengakuan, penghambaan dan permohonan hidayah yang Allah janjikan akan dikabulkan. Dengan manfaatnya Allah membuka pintu-pintu rahmat, menghapus dosa-dosa ringan. Doa menjadi mustajab bila disambung setelahnya. Lalu ayat yang kedua yaitu membaca ayat kursi. Sahabat bisa cari di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Adapun bacaan ayatnya adalah sebagai berikut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Ayat ini adalah pelindung yang sangat kuat, dan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Sedangkan keutamaannya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu yang ketiga yaitu membaca surah Ali Imran ayat 18 sampai dengan 19. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البغي بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Ayat ini menjelaskan tentang menyaksikan keesaan Allah dan menegaskan bahwa agama di sisinya adalah Islam. Adapun keutamaannya yaitu menambah keimanan dan keyakinan, menguatkan akidah tauhid dan menghapus dosa-dosa dengan pengakuan iman yang tulus. Lalu yang keempat yaitu surah Al-Imran ayat 26 sampai 27. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Allah, Tuhan yang memiliki kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau memasukkan malam ke dalam siang, dan Engkau memasukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau memberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Ayat ini adalah ayat yang mengakui tentang kekuasaan mutlak Allah atas segala urusan, termasuk rezeki, hidup dan mati. Adapun keutamaannya, dibukakan pintu rezeki tanpa hisab, dilindungi dari kehinaan, menjadi doa mustajab untuk meraih kemuliaan dan keberkahan dunia akhirat. Masya Allah, sahabat, bukankah ini anugerah luar biasa yang tidak layak kita abaikan? Untuk menambah supaya hati kita lebih tenang, doa kita cepat terkabul, serta cepat dihapuskan segala dosa yang kita miliki, maka boleh kita tambahkan juga zikir berikut setelah melaksanakan salat fardu, yaitu yang pertama, membaca istighfar minimal 3 kali, Astaghfirullahalazim atau Astaghfirullahalazima wa atubu ilaih. Lalu yang kedua, membaca salawat minimal 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau salawat yang lainnya sesuai dengan kebiasaan kita. Dan yang ketiga, yaitu membaca zikir tahlil, la ilaha illallah. Bacalah minimal 10 kali, lebih dari itu maka lebih baik, karena zikir ini yang paling utama. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3016 dan Ahmad nomor 2156. Amalan ini penentu husnul khotimah jika diucapkan dengan hati ikhlas dan penuh dengan iman. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setelah apa yang kita lakukan seperti membaca ayat dan berzikir, selanjutnya kita berdoa, mintalah dengan bahasa apapun, karena Allah maha mendengar. Jangan ragu untuk menengadahkan kedua tangan para sahabat, karena doa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang sombong, yang enggan berdoa, yang enggan meminta kepada Allah. Sesungguhnya orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang tidak merasa butuh kepada Tuhannya. Na'udzubillah. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita angkat tangan dan heningkan hati, memohon dengan penuh harap kepada Sang Maha Kasih. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umur kami adalah di penghujung usia kami. Jadikan sebaik-baik amal kami adalah menutup hidup kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, orang tua kami, keluarga kami. Jauhkan kami dari siksa kubur, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, amalan ringan ini mungkin terlihat sepele di mata manusia, namun sangat agung di sisi Allah. Maka mari kita jaga, kita rawat dengan istiqomah, khususnya bagi para sahabat yang telah memasuki usia di atas 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan untuk melangkahkan di jalannya
hingga akhir hayat kita tiba dalam keadaan husnul khotimah. Mari sejenak kita panjatkan doa. Ya Allah, karuniakan kami kekuatan untuk tetap istiqomah di jalan-Mu. Limpahkan rezeki yang halal dan penuh keberkahan untuk kami dan keturunan kami. Sehatkan jasad dan hati kami. Ampuni segala dosa kami. Dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridha dan kami husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih para sahabat telah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat dan saudara yang lainnya agar pahala jariah itu mengalir tanpa henti untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita menuju surganya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.